pendengar Pro 1, seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya bahwa pada pagi hari ini dalam program acara kita Forum Kawanua, kami menghadirkan Forum Kawanua via luar studio, dialog interaktif bersama para narasumber yang sepertinya sudah standby di Rumah Sakit Kebanggaan Provinsi Sulawesi Utara ODSK ya. Di sana ada rekan kami Steve. Halo, selamat pagi Steve. Selamat pagi Solis. Baik, suasana update dulu nih Steve. Suasana pagi hari ini di seputaran Rumah Sakit ODSK ini bagaimanakah penampakan Rumah Sakit Kebanggaan kita pagi ini, silakan. Ya, terima kasih Sulis. Tapi kalau untuk penampakan sebenarnya dari luar kan memang sudah kelihatan luar biasa sekali. Keren untuk Rumah Sakit ODSK Provinsi Sulawesi Utara ya. Betul. Tapi begitu masuk ke dalam juga suasananya juga lebih keren lagi. Ini tidak seperti rumah sakit yang kita ketahui biasanya kan ya, agak-agak gimana pas masuk. Apalagi orang yang mungkin agak sedikit trauma atau takut dengan dokter, takut dengan pengobatan. Itu kan biasanya pas masuk ke rumah sakit langsung agak gimana rasanya. Iya. Tapi kalau di RSUD ODSK ini, Solis dan juga pendengar, pas masuk nyaman sekali. Itu mungkin seperti masuk ke mall begitu, pusat perbelanjaan. Begitu ya. Betul, jadi tidak seperti di studio juga ya Solis ya. Iya, disambut dengan ramah pastinya ya Steve di sana ya. Pasti luar biasa untuk pelayanannya. Iya, Steve, para narasumber tampaknya sudah siap. Apa mungkin bisa? Sudah dong. Kita di sini dari tadi sudah sempat ngobrol-ngobrol dulu tadi. Karena ini kan yang akan kita bahas hari ini yang lagi hangat-hangatnya ya. Jadi tidak hanya di Sulawesi Utara Indonesia tapi juga di dunia ternyata lagi membahas mengenai topik kita pagi hari ini, Solis. Iya, dan pastinya banyak pendengar kami juga yang ingin tahu. Penasaran Steve, hepatitis akut tuh seperti apa? Tentu saja beragam komentar sejak pagi tadi kami buka line telepon dan SMS juga WhatsApp di Pro 1. Banyak sekali komentar dari pendengar kami seputar hepatitis ini. Ada yang bilang jangan-jangan hanya menakut-nakuti atau seperti apa. Jelasnya nanti akan lebih lengkap bersama para narasumber ya Steve. Ya betul, Solis, terima kasih. Pastinya memang untuk masyarakat tentang hepatitis akut. Pendengar, nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0821950080, dan betul apa yang dikatakan oleh Sulistiani tadi, banyak masyarakat beragam sekali informasi-informasi yang beredar di masyarakat, ada yang betul, ada yang kemudian mungkin miskomunikasi ataupun hoax begitu ya. Nanti kita akan bahas selama 1 jam ke depan dalam Forum Kawanua pagi ini. Dan saya akan menyapa dulu untuk narasumber. Terima kasih untuk Direktur RSUD ODSK Prof Solo, Dr. Enrico Rawung. Selamat pagi Steve, selamat pagi pendengar. Dok, terima kasih dok untuk tempatnya yang nyaman ini dokter ya. Sudah menyambut tim RRI untuk bisa siaran langsung dari sini. Saya yang semestinya berterima kasih kepada RRI Manado yang berkenan berkunjung ke RSUD ODSK. Tentunya ini suatu kegiatan yang memberikan ruang kepada kami untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat. Terima kasih Steve sudah datang, dan tim RRI juga yang hadir di sini, Pak Icat dan kawan-kawan, terima kasih banyak. Ini luar biasa, ini di hall-nya aja di aula ada grand piano ya Dr. Enrico ya. Iya, memang kita mau memberikan kenyamanan kepada pengunjung. Jadi yang datang ke rumah sakit itu bukan hanya orang sakit saja. Orang sehat seperti Pak Steve datang ke sini untuk bisa berinteraksi dengan kita. Jadi kita upayakan agar supaya masyarakat atau pasien-pasien atau customer kita yang datang ke rumah sakit tidak tegang, tidak takut, tidak stres. Karena orang sakit itu sudah bebannya sudah tinggi, sudah berat. Jadi kita kurangi itu dengan kita memberikan layanan tempat yang baik, bersih, harum, ada piano. Kemudian keramahan juga dari petugas-petugasnya selalu kita jaga ya. Luar biasa memang, dan terasa memang ini vibes-nya, auranya ini memang seperti hotel bintang 5 ya Dr. Enrico ya. Iya. Apalagi betul grand piano itu bikin sesuatu ini bukan yang seleranya tidak. Saya ini. Ini seleranya Pak Gubernur Oli Dono Kambe SE, Pak Wakil Gubernur Bapak Dr. Andes Stephen Kando yang mendesain rumah sakit sehebat ini.
Saya hanya ditugaskan di sini untuk mengelola saja. Baik, luar biasa. Ini pastinya juga untuk masyarakat Sulawesi Utara dan Ya, juga betul Indonesia. sekali. Pak Gubernur ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat Sulawesi Utara. Terlihat dari RSUD ODSK ini, ya. Dr. Enrico. Terima kasih, dan pendengar juga ada Dr. Stevi Rengkuan. Ini beliau adalah dokter spesialis anak. Selamat pagi, dokter. Ya, terima kasih. Salam sehat ya, dok ya. Nanti akan banyak yang ditanyakan ke dokter ini terkait dengan hepatitis akut, karena kabarnya dengar-dengar itu yang kebanyakan menderita itu usia anak ya, dokter ya. Iya betul. Ya. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut, dan juga ada Bapak Dolfi Makawena, beliau adalah Sekretaris Pengurus Daerah GMFK PPI Sulawesi Utara dari unsur masyarakat. Selamat pagi Pak Dolfi. Selamat pagi Steve, selamat pagi pemirsa di rumah. Ya, mudah-mudahan yang ingin melihat juga kondisi RSUD ODSK bisa melalui YouTube channel RRI Manado, tinggal di search saja RRI Manado, kita sudah live di situ dari tadi. Dan sebelum kita lanjut untuk membahas mengenai hepatitis akut ini, kita akan mendengarkan dulu, sudah ada yang dirangkum oleh tim RRI, pendapat masyarakat atau tanggapan masyarakat yang akan kita dengarkan berikut ini. Ya, orang sebagai warga di Manado ini merasa was-was dengan adanya virus hepatitis akut. Karena COVID belum selesai, kongso ada ini virus. Orang harap semoga ini virus ini ada no DP obat. Dan semoga ini virus ini hepatitis akut nyandak menular no patorang, apalagi patorang pe keluarga-keluarga le. Menurut saya pribadi kan hepatitis itu adalah penyakit yang menyerang atau mewabah di Indonesia itu penyakit yang berkaitan dengan virus yang menyerang saluran cerna dan saluran pernafasan. Ya baiknya sih dengan adanya hepatitis yang baru melanda atau mewabah di Indonesia ini, harapan saya untuk pemerintah di Indonesia melakukan preventif, yaitu dengan cara menyebarluaskan informasi-informasi terhadap penanganan sebelum hepatitis itu menjangkit anak-anak kita. Saya sebagai warga ya menghimbau kepada pemerintah supaya kalau di saat kejadian begini seperti ada virus baru dan bilang ini ada hepatitis akut, ya kalau boleh pemerintah segera mensosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat itu boleh mengantisipasi, terlebih di keluarga masing-masing, di lingkungan, supaya orang juga boleh menjaga kebersihan tentunya. Dan kalau boleh ya, kalau ada DP obat, ya tolong orang juga pemerintah terlebih bekerja sama dengan masyarakat supaya orang dapat mengatasi semuanya ini. Pro 1, Kanal Inspirasi. Ya demikian Dr. Enrico, Dr. Stevi, dan juga Pak Dolfi, itu beberapa tanggapan masyarakat yang sudah dihimpun oleh tim RRI. Pendapat-pendapatnya beragam. Yang pertama ada yang mengatakan belum selesai pandemi COVID-19 ini, kemudian sudah ada lagi hepatitis akut ini. Itu mungkin mewakili beberapa pendapat masyarakat ya. Kemudian juga ada masyarakat yang berharap, ada juga masyarakat yang menghimbau ya tadi ya kepada pemerintah untuk lebih mengedukasi lagi masyarakat terkait dengan penyakit baru ini. Untuk itu juga memang RRI hadir pagi hari ini juga khusus untuk mengedukasi masyarakat mengenai hepatitis akut ini. Sebelum saya ke Dr. Enrico, nanti saya akan, karena kan sudah ada surat edaran dari Pak Menteri ya, Menteri Kesehatan ya, untuk menangani hepatitis akut ini. Nanti saya ingin ke Dr. Stevi dulu. Ini apa sebenarnya penyakit hepatitis akut ini, dokter?
Iya. Penyakit hepatitis akut ini memang penyakit baru ada sejak bulan April ya. Betul. Tetapi penyakit ini bukan hanya di Indonesia tapi menyerang di seluruh dunia. Dan Indonesia juga sudah ada kasus ya. Di Jakarta kalau tidak salah kemarin disebutkan ada 3 kasus yang meninggal. Betul. Kalau untuk suspeknya 15 kemarin. Ada 15 suspek oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan 15 suspek untuk Indonesia. Yang terakhir ya. Jadi penyakit hepatitis akut ini menyerang paling sering pada anak-anak ya. Biasanya di bawah 16 tahun dan paling banyak pada usia 10 tahun. Jadi virus ini jangan pandang enteng karena sangat berbahaya. Dilaporkan ada juga yang meninggal dan ada juga kasus yang sampai di cangkok hati ya, transplantasi hati. Oke. Sampai harus transplantasi hati ya dokter ya. Iya. Dan ini tadi dokter bilang ini memang paling banyak di usia 10 tahun ya dan rata-rata 16 tahun ke bawah. Tapi apakah orang 16 tahun ke atas juga kemungkinan terkena ada atau bagaimana dok? Iya, karena ini kasus penyakit baru dan ditemukan baru ada pada anak-anak ya, tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga pada orang dewasa ya. Jadi tapi sampai saat ini dilaporkan bahwa paling sering pada anak usia 10 tahun dan biasanya di bawah usia 16 tahun. Yang ditemukan sampai saat ini ya. Tapi betul. Tidak menutup kemungkinan pada usia-usia di atas itu bisa ditemukan. Oke, tidak memungkinkan juga semua usia bisa lah terkena untuk penyakit ini ya. Nah mungkin dok, dokter Stevi ini gejala-gejalanya seperti apa untuk hepatitis akut ini? Iya. Gejala-gejala itu biasanya pertama kali dia menyerang pada saluran pencernaan. Jadi seperti nyeri perut, mual, muntah, diare. Kemudian pada stadium lanjut bisa dengan keluhan kuning pada pada kulit dan bisa dilihat pada mata, bisa panas tinggi sampai kejang ya, dan bahkan yang tidak tertolong bisa meninggal. Berarti memang akibatnya fatal sampai meninggal ya dokter Stevi ya. Dan ini kan masih baru ya, berarti masih terus dikembangkan lagi untuk penelitian terhadap penyakit ini ya dokter Stevi ya. Tapi apakah kan hepatitis itu ada imunisasi ya dokter ya, untuk hepatitis ya ada ya. Untuk imunisasi apa bisa dengan imunisasi hepatitis bisa melindungi dari hepatitis akut ini dokter? Iya, jadi di sini judulnya penyakit hepatitis yang belum diketahui penyebabnya. Sampai saat ini belum ada imunisasi. Memang yang diketahui bahwa ada 5 jenis hepatitis ya. Hepatitis A, B, C, D, dan E. Sedangkan hepatitis ini tidak termasuk di dalam 5 golongan hepatitis. Untuk saat ini imunisasi pada anak ada imunisasi hepatitis A dan imunisasi hepatitis B. Jadi dia hanya melindungi untuk hepatitis A dan hepatitis B. Sedangkan hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya ini tidak bisa dilindungi dengan imunisasi itu. Tetapi semua anak-anak itu wajib diberikan imunisasi hepatitis. Tapi untuk kasus hepatitis ini belum ada imunisasinya. Jadi sampai saat ini untuk anak-anak hepatitis A dan B sudah ada imunisasinya. Tapi ya kembali lagi karena ini memang masih baru untuk penyakit hepatitis akut ini, jadi masih terus dilakukan penelitian lebih lanjut lagi dan mudah-mudahan bisa segera ditemukan cara pengobatannya dan lain-lain ya. Karena ini penyakit baru. Baik. Saya ingin ke Pak Dolvi ini Pak, ini ada sedikit informasi untuk kita, ternyata ini untuk anak-anak. Tapi kalau Pak Dolvi sendiri dari sebagai seorang tokoh masyarakat begitu, apa kemudian yang diharapkan dari pemerintah terutama ya dengan adanya penyakit-penyakit yang baru ini, dan tidak menutup kemungkinan juga kedepannya akan terus bermunculan penyakit-penyakit baru ya dokter. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi kami melihat begini, apabila suatu semacam
wabah yang besar ya melanda negara, di sini perlu negara harus hadir ya. Nah, di sini kami menghargai peran pemerintah daerah Sulawesi Utara, dari Bapak Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondo Kambe, Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Stephen Kando, itu lewat rumah sakit ODSK yang proaktif ya dalam mengambil langkah untuk mensosialisasi apa itu yang namanya penyakit yang kita dapat informasi yang saat ini ya mengenai hepatitis ini. Ya, kami harapkan kepada pemerintah untuk mensosialisasikan sebagaimana permintaan tadi juga ya dari masyarakat. Itu memang keinginan masyarakat supaya informasi penyakit yang kita alami sekarang ini sampai ke elemen yang paling bawah. Begitu juga harapan kami kepada masyarakat untuk mendengar informasi yang jelas ya. Jangan kita mendapat informasi yang tidak jelas sehingga menimbulkan hoax yang justru membuat kekhawatiran bagi masyarakat yang ada di sini. Betul, terima kasih Pak Dolfi ya. Justru kabar-kabar yang tidak benar menambah kekhawatiran masyarakat ya Pak Dolfi ya. Nah Dr. Enrico, ini Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran, mungkin sedikit menjelaskan kepada masyarakat lah apa isi surat edaran itu, yang pasti mengenai antisipasi untuk virus hepatitis, untuk hepatitis akut ini ya dokter ya. Iya Pak Steve, sebelum ke surat edaran, saya mau menceritakan bahwa sejak saya ditugaskan di sini pada tanggal 21 Maret, Bapak Gubernur, Pak Wagub, dan Pak Sekprov dan Ibu Kadis itu sangat intens memantau perkembangan rumah sakit ini. Agar supaya rumah sakit ini bisa hadir di tengah masyarakat, bisa menjawab kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan. Jadi kami diminta itu menjadi garda terdepan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan, termasuk menjadi sumber informasi atau kanal informasi resmi pemerintah untuk mengedukasi masyarakat terkait masalah kesehatan maupun masalah isu-isu aktual yang terjadi di masyarakat. Nah, pada tanggal 5 Mei, Ibu Kepala Dinas Kesehatan telah mengeluarkan siaran pers atau surat edaran yang sebelumnya juga Menteri Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran. Jadi sebenarnya siaran pers dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara ini adalah tindak lanjut dari surat edaran dari Kementerian Kesehatan, dari Menteri Kesehatan. Nah, ada 3 hal yang disampaikan di dalam surat edaran ini. Yang pertama, rumah sakit itu diminta untuk memantau, ya, diminta memantau dan melaporkan kasus sindrom penyakit kuning akut, yaitu gejala kulit dan mata berwarna kekuningan dan urin yang berwarna gelap yang timbul secara mendadak. Yang kedua, memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam kurung KIE kepada masyarakat disertai upaya pencegahan melalui perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Yang ketiga, memberikan notifikasi harian kepada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui nomor telepon yang sudah tertulis di sini. Nah, untuk menerjemahkan siaran pers atau surat edaran ini, RSUD ODSK melakukan 3 langkah strategis. Yang pertama, secara internal itu kita memantapkan layanan kita siap untuk menangani jika ada pasien-pasien ini. Kemudian yang kedua, kita melakukan kegiatan edukasi internal. Jadi yang bekerja di sini kan bukan cuma orang-orang kesehatan, tapi ada juga orang-orang non-kesehatan seperti security, petugas cleaning service. Mereka juga kita paparkan. Kita sudah buat poster di depan, kalau di depan IGD itu, tentang informasi yang benar tentang apa itu hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya, bagaimana pencegahannya. Kemudian langkah ketiga kita adalah kita melakukan edukasi kepada masyarakat, seperti yang saat ini sementara kita kerjakan. Nah, jika kita tidak hadir, lalu kepada siapa lagi? Masyarakat akan bertanya. Betul. Nah, disitulah kami melaksanakan tugas yang telah disampaikan oleh surat edaran ini, maupun yang sebelumnya memang kami sudah diperintahkan oleh Bapak Gubernur
Bapak Wakil Gubernur, agar supaya kita tampil, kita hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai representasi negara untuk memberikan informasi yang benar, informasi yang baik kepada masyarakat tentang masalah-masalah kesehatan, tentang masalah-masalah penyakit tertentu maupun isu-isu aktual yang memang menjadi hal-hal yang berkembang di masyarakat. Seperti isu penyakit hepatitis akut ini, kalau kita tidak hadir itu bisa menimbulkan kepanikan masyarakat. Betul. Masyarakat bisa takut ke puskesmas, bisa takut ke rumah sakit. Nah, pada kesempatan ini kami menyampaikan, masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu takut ke rumah sakit, ke puskesmas. Di tempat-tempat tersebut sudah ada petugas-petugas yang profesional, yang memang mengabdikan hidupnya untuk menangani masalah-masalah kesehatan seperti ini. Saya kira seperti itu dulu. Baik. Yang pasti berarti di Sulawesi Utara sudah siap lah ya rumah sakit ODSK dan juga rumah sakit lain dan juga puskesmas mungkin sudah siap untuk mengantisipasi. Kesiapan itu bukan pilihan, Pak Steve. Itu kewajiban. Harus ya, karena surat edaran ya. Jadi tidak ada alasan tidak siap, harus siap. Baik, ya. Yang pasti masyarakat juga berarti tidak perlu panik, yang penting harus tahu dulu nih untuk pencegahannya seperti apa ya. Mungkin Dr. Stevi bisa sedikit mengatakan atau menjelaskanlah kepada masyarakat, ini menularnya melalui apa, atau mungkin penyebab dari hepatitis akut sejauh ini diketahuinya seperti apa, Dok? Iya, karena penyakit ini penyakit baru, hepatitis akut, sebenarnya ada masih panjang lagi. Jadi hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya, atau bahasa Inggrisnya acute hepatitis unknown origin. Jadi penyakit ini belum diketahui yang pasti, tapi diduga penularan lewat feko oral dan droplet ya. Jadi feko maksudnya dari saluran pencernaan dan dari saluran pernapasan. Tapi itu masih diduga karena penyakitnya masih baru, otomatis ke depannya masih ada yang perlu diikuti atau diteliti lebih lanjut. Tapi diduga penularan lewat feko oral dan bisa juga melalui saluran pernapasan berupa droplet. Berarti bisa melalui makanan begitu ya, dokter bisa. Ya, ataupun juga droplet yang dari saluran melalui saluran pernapasan. Baik ya. Nah ini sudah diketahui awal, ini informasi awal untuk penyebarannya. Nah untuk cara pencegahannya saat ini seperti apa, dokter? Mungkin pastinya kan mungkin WHO ataupun juga dari Kementerian Kesehatan sudah memberikan sedikit gambaran cara pencegahannya. Silakan, dok. Iya. Untuk bisa dilakukan pencegahan hepatitis akut pada anak, jadi pertama kita harus tenang dan jangan panik. Kemudian kedua, seperti penyakit-penyakit yang lain, jadi PHBS ya, perilaku hidup sehat dan bersih. Jadi di sini kebersihan diri dan lingkungan berperan penting dalam pencegahan infeksi hepatitis akut ini pada anak. Kemudian seperti penyakit infeksi yang lain, jadi rajin cuci tangan, pakai sabun, masak makanan hingga matang. Biasanya dengan hingga matang begitu, otomatis virus yang ada yang terikut misalnya bisa mati. Kemudian hindari kontak dengan orang yang sakit, terutama yang ada gejala-gejala seperti hepatitis akut. Dan untuk penularan lewat droplet, otomatis kita jaga jarak dan menggunakan masker. Oke, terima kasih dokter. Itu kira-kira yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk bisa mencegah tidak tertular ya dokter ya. Sampai saat ini karena seperti dokter Stevi bilang tadi masih terus diteliti untuk penyakit hepatitis akut ini. Baik, dan saat ini kami sudah membuka line telepon di 082195 835080, sekali lagi 082195835080. Mungkin untuk Anda masyarakat yang ingin bertanya kepada kami terkait dengan hepatitis akut ini silahkan. Dan jangan lupa kami juga siaran langsung atau live melalui channel YouTube RRI Manado. Jadi untuk Anda yang ingin menonton kami pagi hari ini boleh langsung ke YouTube channel RRI Manado. Kita akan langsung menerima penelpon yang pertama. Halo, selamat pagi.
Halo. Ya, halo, dengan siapa di mana? Dengan Pak Toar. Oke, Pak Toar. Selamat pagi, Pak Toar. Silakan. Semua ya. Narasumber. Iya, Pak Toar. Harapan masyarakat itu pastinya pemerintah sebagai fasilitator untuk melihat terutama kalangan-kalangan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk mengantisipasi ini kan baru tahap investigasi kalau tidak salah. Koreksi kalau saya salah. Tapi betul. Kalau sudah muncul, sudah ada di permukaan, sudah terjadi di mana-mana, harapan saya pemerintah sekali lagi sebagai fasilitator untuk melihat persoalan ini, terutama kepada rakyat-rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sebab baik. Barangkali anak-anak mereka itu punya potensi sebentar untuk membangun bangsa dan negara ini. Iya kan? Jadi tidak ada pilih-pilih kasih pemerintah dalam hal ini. Lihat dulu rakyat-rakyat kecil yang mungkin akan tertular dengan penyakit ini. Ya, maka baik, Pak Toar. pemerintah saya harapkan untuk ada tindakan kepada kalangan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Toar, selamat pagi. Baik, di belakangnya Pak Toar 082195835080. Jadi Pak Toar tadi berharap pemerintah juga sebagai fasilitator katanya harus untuk semua lapisan masyarakat begitu ya, dari atas ke bawah. Tapi kalau tadi sempat dijelaskan oleh Dr. Enrico, sebenarnya pemerintah pusat dan juga provinsi juga sudah mengambil langkah-langkah lah, tapi mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Enrico. Baik, selanjutnya di belakangnya Pak Toar, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana, Bu? Dengan Cinta Lena di Mapangat. Salam sehat, Sis. Salam sehat juga, Bu Cinta Lena. Mapangat, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Salam sehat. Salam kenal buat para narasumber. Mungkin kalau kepala RSUD OSDK sudah berapa kali ya. Dan betul. Pertanyaan saya, yang saya tahu soal hepatitis akut ini, itu terletak pada saluran cerna dan saluran nafas ya. Apalagi untuk anak-anak. Yang jadi pertanyaan saya, dokter, kalau untuk anak memang mungkin belum terlalu cerdas dalam menjaga kesehatan, terutama mungkin makanan. Tapi kalau bicara masalah saluran cerna, itu yang saya tahu kecuali dia tidak makan, dia kurang makan, atau dia terlambat makan, atau mungkin asupan gizi yang artinya kurang ya. Nah, jadi mohon penjelasan lebih detail lagi, Dok, supaya kita yang sebagai pendengar ya, setia RRI tentunya mendapatkan informasi yang lebih detail lagi. Karena kalau misalnya masalah pencernaan ini yang seperti saya sebutkan tadi. Dan bicara masalah saluran nafas, mohon maaf, dalam tanda kutip, ketika kita mungkin tinggal di tempat yang katakanlah kumuh, mungkin akan terganggu. Tapi di samping polusi udara tentunya. Tapi kalau kita melihat keadaan sekarang, Dok, dengan keadaan sekarang kan kita di era yang semakin modern ini, dengan saluran nafas terutama anak-anak, tidak mungkin kan orang tua membiarkan itu. Jadi mohon penjelasan lebih detail lagi supaya lebih tepat sasarannya, Dok. Terima kasih. Selamat pagi, sukses semuanya. Terima kasih, selamat pagi ya. Terima kasih untuk Cinta Lena dari Mapangat dan juga Pak Toar. Pendengar, nanti kami akan terhubung juga dengan reporter kami yang berada di lapangan, Eki. Sambil menunggu laporan dari reporter kami di lapangan, mungkin pertanyaan Pak Toar dulu. Dr. Enrico mungkin bisa sedikit menjelaskan lagi ini. Pemerintah tadi padahal sudah dijelaskan ya. Tapi mungkin langkah-langkah yang lebih spesifik lagi yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi terutama. Ya, Pak Toar, pemerintah akan selalu berusaha hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya.
bersama-sama dengan masyarakat untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Termasuk dalam masalah hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini. Justru sebelum penyakit ini masuk, kita sudah antisipasi dengan surat edaran. Ini kan belum masuk di Indonesia, belum masuk di Sulawesi Utara. Nah, kita antisipasi dengan hal seperti ini untuk apa? Untuk melindungi. Bukan hanya masyarakat kecil, ya. Kita tidak mendiskriminasi masyarakat kecil, masyarakat besar, semua masyarakat. Siapapun itu harus kita lindungi. Dan salah satunya adalah dengan kita hadir dengan kegiatan edukasi masyarakat terkait mengenai hepatitis akut ini. Dan mungkin bukan hanya ini, mungkin berikut kita akan menyampaikan informasi-informasi yang lain tentang masalah kesehatan yang lain. Keadaan kita seperti itu. Jadi saya kira tidak benar yang disampaikan oleh Pak Toar bahwa pemerintah tidak hadir. Ya. Pemerintah hadir ya, dan selalu hadir dengan masyarakat. Saya kira itu dari saya. Iya. Dan yang pasti untuk semua lapisan masyarakat ya, Dokter kita harus Enrico, semua ya. lapisan. Tidak membeda-bedakan. Penyakit itu tidak membedakan orang kaya, orang miskin. Banyak orang-orang kaya juga kena kemarin yang COVID kan. Orang kecil, orang besar tidak kenal. Semuanya kita paparkan, kita berikan informasi yang benar. Kita berikan informasi yang baik. Tapi masyarakat juga harus berpikir positif kepada pemerintahnya. Bahwa pemerintah itu akan bekerja keras, akan berusaha keras agar supaya masyarakat itu terlindungi. Kalau sakit jangan ragu-ragu, datang ke fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Betul. Ada puskesmas, ada rumah sakit. Termasuk RSUD ODSK yang sudah dibangun oleh Bapak Gubernur, Pak Wagub, dengan begitu megahnya seperti ini. Begitu nyaman ya. Dan ini memang disajikan untuk masyarakat. Ini Walaupun semata-mata untuk modelnya atau masyarakat bentuknya juga. seperti tadi disampaikan oleh Pak Steve seperti mall, tetapi ini bukan untuk masyarakat yang orang kaya. Ya. Nah Semua ini kalangan masyarakat. Dokter Enrico, biasanya kan tuh masyarakat pas masuk kalau lihat tempat seperti ini pasti aduh ini bayarannya mahal. Tapi sebenarnya mungkin bagaimana? Sedikit saja kita Dokter melayani Enrico. BPJS, ya. BPJS itu kan jaminan kesehatan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, termasuk untuk orang-orang yang tidak mampu. Seluruh Termasuk lapisan masyarakat punya seluruh BPJS lapisan. sekarang ya Dokter Dan Enrico ya. rumah sakit ini hadir untuk menjawab kebutuhan itu. Baik, dan saat ini kami juga sudah tersambung dengan reporter kami, Veki. Dia sudah ada di puskesmas, sudah siap mengantisipasi bagaimana dengan yang ada di Puskesmas Tikala. Silakan Eki. Ya, terima kasih, Steve. Ya, saat ini saya Elvi sementara berada di Puskesmas Tikala Baru, tepatnya di daerah Kelurahan Banjer, dan melaporkan situasi keadaan puskesmas saat ini karena di sini sementara hujan. Jadi memang saat ini memang ada banyak pasien-pasien yang datang untuk berobat di tempat ini. Namun saya melihat kebanyakan juga anak-anak yang di bawah umur 5 tahun. Untuk penyakit hepatitis sendiri, tadi saya sudah koordinasikan atau konfirmasikan ke salah satu bidan yang menangani masalah hepatitis. Disampaikan tadi untuk masalah hepatitis akut sendiri sampai saat ini belum ada pasien yang terindikasi atau datang melapor tentang penyakit ini. Adapun juga tadi disampaikan mengenai antisipasi dari puskesmas apabila ada pasien-pasien yang datang berobat terindikasi dengan penyakit hepatitis akut. Mereka juga saat ini sementara menunggu sosialisasi dari Dinas Kesehatan sendiri untuk mengadakan penyuluhan tentang persiapan-persiapan atau antisipasi-antisipasi apabila ada pasien-pasien yang terindikasi dengan penyakit hepatitis akut. Dan juga dikatakan tadi sampai saat ini kalau untuk hepatitis jenis lainnya memang mereka sudah tangani sampai saat ini, dan untuk bentuk penanganannya mereka sampaikan seperti biasa bahwa untuk penanganan khusus mungkin tidak, tapi mereka sudah lakukan seperti yang sudah biasa mereka kerjakan. Dan tadi juga disampaikan oleh salah seorang di bagian tata usaha untuk jumlah pasien yang datang di tempat ini
memang agak bertambah karena mungkin cuaca saat ini di Kota Manado sedang musim hujan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari Puskesmas Tikala. Oke, makasih Steve. Ya, terima kasih Eki, selamat kembali bertugas pastinya. Jadi tadi sedikit yang disampaikan oleh reporter kami di lapangan, kalau di Puskesmas Tikala Baru juga ternyata sudah siap juga ya dokter. Ya, betul kata dokter Enrico tadi, kalau pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sudah siap, bahkan tidak hanya di rumah sakit seperti ODSK, tapi juga sampai ke puskesmas yang ada. Baik, Dokter Stevi ini tadi menjawab pertanyaan dari Ibu Cinta Lena tadi itu, hepatitis mengenai apakah memang karena terlambat makan. Mungkin orang tua kan begitu ya, anak kalau sakit, oh dia belum makan ini, terlambat makan ini. Silakan dokter. Iya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi anak-anak itu kan masalah saluran pencernaan. Jadi maksudnya begini ya, infeksi hepatitis akut ini otomatis penularannya belum diketahui dengan pasti, tetapi diduga itu melewat saluran feko-oral, saluran pencernaan. Jadi dokter, kalau misalnya hepatitis yang 5 kategori atau 5 golongan tadi, itu biasanya penyebarannya melalui apa, dok? Iya, bisa lewat dari makanan yang dari maksudnya sejenis, maksudnya belum, karena sampai maaf ya, karena penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi diduga lewat saluran pencernaan dan droplet ya. Jadi itu otomatis untuk dia akan berkeluhan. Yang masih misterius ini ya, yang hepatitis akut ya dok ya? Iya, karena kasus ini kan baru mulai bulan April kemarin, ini kan masih bulan Mei, otomatis masih perlu penelitian lebih lanjut. Tetapi gejala awalnya harus kita ketahui, gejala awal di saluran pencernaan, ada mual muntah, sakit perut, kemudian ada diare. Kemudian nanti stadium lanjutnya jadi kuning ya, mata dan di kulitnya kuning, kemudian bisa kejang, panas tinggi, dan kesadaran menurun. Nah, diusahakan jangan nanti sudah jelek baru datang ke mencari pertolongan. Sudah biasanya, parah dulu baru datang ya. Penanganannya agak sulit ya. Jadi yang saya mau pesan di sini, kita kenali dulu gejala awalnya agar jangan sampai sudah jelek baru cari pertolongan ya. Jadi contoh misalnya ada keluhan kira-kira sakit perut, ada diare, ada mual muntah, apalagi sudah ada kuning, lesu, lemah ya, usahakan segera ke pelayanan kesehatan, dan nanti di situ kalau ada salah satu keluhan tersebut tadi akan dilakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan laboratorium, apalagi kalau sudah ada gejala kuning di kulit dan di mata, biasanya akan terlihat di hasil laboratorium ada peningkatan tes fungsi hati meningkat. Biasanya kalau untuk kasus hepatitis akut akan meningkat sekitar 10 kali dari nilai normal daripada tes fungsi hati, atau SGOT, SGPT-nya berkisar di atas 5.000. 10 kali di normal ya, di atas normal dari ya. Tes fungsi hati. Okay. Nah dokter, ini kalau untuk hepatitis sendiri yang sudah diketahui ini, apakah itu juga menyerang ke anak-anak sebenarnya, atau baru hepatitis akut ini yang menyerang anak-anak? Iya, jadi yang kita ketahui hepatitis ada 5 kan, hepatitis A, B, C, D, dan E. Dan ada tambahan satu lagi hepatitis yang tidak diketahui penyebabnya. Nah, untuk kasus pada anak-anak yang dari berbagai macam hepatitis ini, yang paling kita takutkan itu hepatitis B. Sehingga program pemerintah itu mewajibkan setiap anak wajib diberikan vaksin hepatitis B sejak lahir ya. Kalau tidak salah sekitar 12 jam pertama setelah lahir, kemudian diikuti dengan sesuai jadwal sampai lengkap. Oke, jadi memang karena pemerintah sudah mengantisipasi dari awal ya untuk hepatitis yang sudah diketahui, termasuk yang hepatitis B, sehingga walaupun juga masih dari kecil sudah bisa diberikan imunisasi ya. Mudah-mudahan untuk hepatitis akut ini juga bisa
segera ditemukan juga untuk cara pengobatannya dan cara pencegahannya terutama ya dokter ya. Pendengar, kami masih membuka line telepon 082195835080. Sekali lagi 082195835080. Kita akan menerima satu penelpon. Sebelum kita akan break, kita angkat penelpon dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Steve. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Pak Buts Matungkas ini kebetulan lagi standby di Pal 2. Oke, Pak Buts di Matungkas. Silakan Pak Buts. Salam sehat ya bagi semua para narasumber juga. Ya, berbicara hepatitis yang lagi viral ya oleh WHO sudah menetapkan ini sebagai kejadian luar biasa, dan ada apresiasi ya untuk pemerintah Pemprov Sulawesi Utara yang sangat antisipatif ya dengan cara seperti ini, mengundang RRI untuk mensosialisasikan lewat rumah sakit daerah ODSK. Yeah. Ini apresiasi, ini bagian dari bagaimana mensosialisasikan kepada warganya, masyarakatnya. Kami sangat setuju dengan Pak Direktur Rumah Sakit yang mengatakan pemerintah sangat berpihak pada masyarakat. Dan kesempatan ini juga ada yang dapat saya berikan, yaitu simpel aja, dengan pengumuman dari pemerintah ini, dan pemerintah Sulawesi Utara sudah melangkah menyurat sampai ke puskesmas, ini satu tanda. Dan tidak ada kata lain selain masyarakat untuk pola hidup bersih, pola hidup PHBS sehat. Tadi ya Pak Buts ya? Iya, pola hidup bersih, pola hidup sehat. Karena ini menyangkut di bagian dalam pencernaan perut, kita tentu hindari makanan-makanan yang kotor, yang tidak bersih. Dan ini di Indonesia kalau saya ikuti sudah ada 3 yang meninggal, berarti kategori anak sekolah. Jadi kami juga menyarankan ya untuk sekolah-sekolah yang sudah tetap muka, alangkah baiknya kantin-kantin yang ada itu harus steril ya, harus bersih, karena jangan sampai anak-anak jajan di kantin yang jual. Baik. Berarti orang tua harus mengajarkan PHBS juga kepada anak-anak ya Pak Buts ya? Iya, pola hidup bersih itu kan. Ya, jadi itu salah satu. Kemudian kaitan dengan COVID, justru kami sangat apresiasi juga untuk ODSK ya yang bisa mensaring untuk pendatang-pendatang yang ada masuk bandara lewat diperiksa kembali. Tetapi sayang sekarang sudah tidak. Ini bagian juga perhatian dari Pak Oli, karena sekalipun anggaran dikeluarkan untuk pendatang yang masuk Sulawesi Utara, itu langkah yang sangat baik. Karena jangan sampai bilang Pak Oli buka masuk itu diperiksa-periksa. Itu penting. Tapi sekarang kami rindu juga agar supaya hal-hal seperti ini jangan sampai dari luar masuk untuk bawa virusnya di Manado. Perlu diantisipasi. Itu aja. Salam sukses, salam sehat. Tetap semangat. Terima kasih Pak Buts ya. Sebelum menanggapi dan juga menerima penelpon lainnya, kita akan jeda sebentar ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Forum Kawan Pagi. Jangan ngerokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam. Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok. Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk naik pabrik rokoknya dah nih. Nggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif. Makanya stop ngerokok. 94,5 FM Pro 1 RRI Manado.
Baik, pendengar, kembali lagi bersama kami dari RSUD ODSK Provinsi Sulawesi Utara dan masih membahas mengenai atau mengedukasi masyarakat tentang hepatitis akut. Dan sebelum break tadi juga sudah ada Pak Buts yang bertanya, kami juga masih akan menerima 1 atau 2 penelpon lagi di 082195835080. Tadi Pak Buts mengatakan kalau pemerintah memang sudah serius dalam mewaspadai adanya penyakit ini. Saya ingin ke Pak Dolfi dulu nih. Pak Dolfi, kalau hepatitis akut ini kan penyakit baru ya. Kita juga COVID-19 kemarin juga baru. Kalau dari Pak Dolfi sendiri, puas tidak dengan kinerja pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19? Silakan Pak Dolfi. Ya, terima kasih. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan juga tadi oleh Pak Buts tadi ya. Bahwa memang masalah ini harus dihadapi oleh semua elemen. Bukan juga cuma pemerintah tapi seluruh elemen masyarakat ya, menjaga kebersihan apa disampaikan tadi oleh dokter ini untuk menghindari segala virus penyakit yang mungkin ya bisa muncul, karena apa yang disampaikan tadi juga oleh dokter Steve tadi bahwa penyebab dari penyakit ini belum diketahui pasti ya. Oleh karena itu kita juga sebagai elemen masyarakat supaya boleh menjaga diri, menjaga kesehatan, hidup sehat. Karena masyarakat bukan cuma butuh hidup aman, tapi juga butuh hidup nyaman. Ya. Oleh karena itu kita tidak akan bebas kalau virus ini ada di sekitar kita, sehingga mungkin di antara kita akan menutup diri, menutup rumah. Mungkin ada tamu yang akan datang kita tidak terima. Begitu juga kita tidak mau datang kepada tetangga, oleh karena khawatir dengan penyakit seperti hepatitis akut ini. Oleh karena itu saya menghimbau kepada masyarakat juga supaya menjaga itu kesehatan dan tetap mengharapkan kepada pemerintah ya untuk mensosialisasikan mengenai apa itu hepatitis akut ya. Kami sebagai masyarakat tentunya harus mendukung peran pemerintah. Apa yang disampaikan pemerintah itu yang kita harus laksanakan. Jadi tidak hanya kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah, masyarakat juga harus berpartisipasi aktif ya. Artinya mengikuti anjuran-anjuran yang sudah diberikan oleh pemerintah ya, Pak Dolfi ya. Iya, iya. Walaupun memang betul Pak Dolfi, walaupun juga di Sulawesi Utara di Manado sudah ada rumah sakit yang nyaman, yang megah seperti RSUD ODSK, tapi tidak ada yang ingin sakit ya Pak Dolfi ya. Iya, tentunya kita tidak Dr. Enrico, ini mengenai informasi juga yang berada di masyarakat, ini banyak sekali informasi yang tidak benar yang sudah beredar di masyarakat. Salah satunya ini adalah katanya penyakit hepatitis akut ini diakibatkan oleh vaksinasi COVID-19. Nah, ini kan ditakutkan bisa mempengaruhi usaha pemerintah untuk terus melakukan vaksinasi ke masyarakat ya. Dr. Enrico mungkin sedikit menanggapi. Ya, saya kira itu informasi yang belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Jadi kalau informasi seperti itu kita masih anggap informasi hoax. Jadi memang terkait plan vaksin yang sudah diberikan kepada masyarakat itu sudah dijamin keamanannya dan dipantau terus. Seandainya ada hal-hal yang mungkin menjadi resiko, tentunya akan segera diinformasikan. Tapi sampai saat ini belum kita menerima tentang hal tersebut. Jadi kegiatan vaksinasi masih tetap berjalan terus, dan itu tentunya salah satunya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar supaya masyarakat tidak terpapar. Kalaupun terpapar, masyarakat tidak menjadi gejala berat yang bisa mengancam hidupnya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi begitu. Baik. Jadi tentang hepatitis akut ini, jangan sampai kita juga mempercayai informasi-informasi hoax. Ya, penyakit ini memang berbahaya, tetapi dapat dicegah. Pencegahannya sederhana sekali. Ya, di situ juga dalam surat edaran juga sudah disebutkan. Pertama, cuci tangan pakai sabun. Kedua, cuci seluruh bahan makanan hingga bersih. Ketiga, pastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih. Keempat, tidak bergantian alat makan. Kelima, hindari kontak dengan orang sakit. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Dolfi, ya, jaga kebersihan, disiplin protokol kesehatan. Jadi kan hal-hal yang bisa kita lakukan sangat sederhana. Rajin cuci tangan dan yang tadi sudah diuraikan.
masyarakat harus melaksanakan ini. Dengan mengetahui apa itu penyakit yang sudah disampaikan oleh Dokter Stevi tadi, ya tentunya masyarakat bisa melindungi dirinya, ya, agar supaya tidak terpapar penyakit ini dengan melakukan hal-hal yang tadi disampaikan. Saya kira itu. Ya. Kita terima satu penelpon, tapi mungkin singkat saja ya di 082195835080. Sekali lagi penelpon singkat saja dan jangan lupa topiknya mengenai hepatitis akut. Halo, selamat pagi. Sudah siang ini, Bung. Oke, dari Niko. Sudah. Iya, dari dengan Niko, siapa Niko. di mana, Pak? Begini, Pak. Nampaknya kehadiran dari ini kan agak masyarakat maklum sekarang masyarakat kan lagi mentalnya juga makin down. Kita berharap juga kehadiran dari psikologisnya ya, Pak ya? Iya, psikologis. Jadi para dokter-dokter itu tolong berikan semangat kepada masyarakat bagaimana masalah psikologinya, ya kan? Kita kan dalam bilang kan belum habis satu, semua datang satu, habis satu legaan satu. Memang idenya ini yang begitulah sebenarnya. Tapi bagaimana masyarakat ini diedukasi tentang mental. Terima kasih. Terima kasih, selamat pagi. Nah ini juga mengenai psikologisnya. Tapi mungkin sebelum menjawab ini ya, yang bisa menjawab untuk bisa menjaga psikologi dari masyarakat ini agar tidak panik, Dokter Enrico mungkin bisa ya. Tapi mungkin Dokter Stevi dulu. Ini tadi ada dari Bu Cinta Lena yang mengatakan kalau anak-anak kan untuk PHBS-nya susah ya, apalagi kalau tidak diawasi. Apalagi sekarang sudah ada sekolah tatap muka begitu. Mungkin Dokter Stevi sekalian penutup juga nih untuk topik kita pagi hari ini. Iya, jadi di sini memang anak-anak kan namanya anak-anak. Tetapi anak-anak merupakan maksudnya tanggung jawab dari orang dewasa, terutama orang tua atau guru untuk membimbing dan mengarahkan anak. Jadi berhubungan dengan PHBS, otomatis kalau kita memberikan maksudnya pendidikan kesehatan, rasanya anak-anak itu pasti akan paham dan mengerti dan akan melakukan sesuai apa yang dianjurkan. Apalagi kalau orang tua mencontohkan begitu ya dok ya. Orang dewasa itu memberi contoh ya, apalagi guru, orang tua, orang-orang di sekitar anak-anak. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita memberi contoh dan pada anak-anak, pasti mereka akan ikuti apa yang kita sarankan. Dan yang seperti tadi ya, jangan lupa Dokter Enrico, Dokter Stevi juga sudah memberitahukan bagaimana cara pencegahan yang diketahui untuk saat ini ya. Iya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya, ya. betul. Jadi dan usahakan kalau sudah ada gejala awal, segera ke pelayanan kesehatan. Segera datang ke puskesmas atau ke rumah sakit. Jangan nanti sudah bergejala berat dan di situ akan sulit untuk proses penyembuhan. Itu pesan saya. Baik, terima kasih Dokter Stevi ya. Dokter Enrico silakan ini untuk masalah psikologi masyarakat ini. Untuk psikologi masyarakat tidak ada cara lain selain memberikan informasi yang benar, menenangkan, ya, memberikan pengetahuan yang benar, dan memberikan jaminan bahwa rumah sakit di Sulawesi Utara ini, di Kota Manado, termasuk di RSUD ODSK, siap menangani orang-orang yang terpapar jika penyakit ini masuk ke Manado atau ke Sulawesi Utara. Jadi masyarakat jangan panik, ya. Masyarakat di Sulawesi Utara itu sudah memiliki tenaga-tenaga kesehatan yang sudah terdidik dengan baik sekian lama, ya, sudah terlatih dan sangat profesional dalam menghadapi masalah-masalah seperti ini. Baik ya, jadi jangan panik, pemerintah sudah bekerja, kemudian juga rumah sakit dan juga fasilitas kesehatan sudah siap. Masyarakat jangan panik. Nah ini kalau Pak Dolfi mungkin dari masyarakat juga ada pesan terakhir tidak untuk masyarakat Sulawesi Utara sebelum kita tutup terkait dengan hepatitis akut, terutama juga yang dikatakan oleh Dr. Enrico, jangan panik. Terima kasih. Pertama-tama kami sebagai elemen masyarakat mengapresiasi pemerintah provinsi, mulai dari Bapak Gubernur Oli Dono Kambai, Bapak Wakil Gubernur Stephen Kando, dan terlebih khusus untuk Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ODSK, Dr. Enrico Rawung, yang proaktif ya dalam mensosialisasikan ini apa itu hepatitis akut. Ya, jadi mungkin yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat,
yaitu yang tadi menjaga hidup sehat, ya, pola hidup sehat. Memang di masyarakat tentu ada kekhawatiran. Dari jumlah penduduk yang saya lihat dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu tahun 2021 ada 2,66 juta jiwa di Sulawesi Utara, dan 7,79% itu adalah usia 0 sampai 14 tahun, ya. Yang Ini rentan data yang saya dapat. kena penyakit hepatitis akut ya, Ya, Pak ini Dolfi, berisiko untuk apa? Bisa kena apa yang hepatitis akut itu. Oleh karena itu tidak ada cara lain, apa yang disampaikan, apa yang disosialisasikan oleh pemerintah itu yang harus kita laksanakan. Itu, terima kasih. Terima kasih ya, terima kasih untuk narasumber kita pagi hari ini yang sudah bersedia untuk hadir pagi ini, Pak Dolfi, Dr. Stevi, dan juga Dr. Enrico, terutama untuk tempatnya juga terima kasih. Dan mudah-mudahan masyarakat juga bisa semakin tahu dan juga semakin bisa mengantisipasi terkait penyakit hepatitis akut ini. Dan pemerintah juga sudah berusaha untuk memberikan, termasuk juga dengan surat edaran dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan masyarakat juga bisa ikut mendukung pemerintah dalam rangka untuk bisa mencegah hepatitis akut ini. Dan dari Rumah Sakit ODSK, saya Steve Koliu juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh tim kerja yang sudah hadir di sini dan juga di studio. Dan juga untuk Anda pendengar dan juga yang sudah menonton kami melalui YouTube channel dari Manado, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di Forum Kawan Dua edisi selanjutnya.